Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kurnia, NIM 2104218 akan menjelaskan teori dengan contoh kasus yang berjudul Masyarakat Adat Besipe di NTT yang digusur dari hutan adat Pubabu, anak-anak dan perempuan trauma. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan yang bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapi. Setiap orang memiliki perbedaan struktur pengetahuan dan akan mempengaruhi cara pembuatan suatu keputusan, di mana hal itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai konteks sosial, berupa tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh politik, sosial, dan ekonomi. Jadi, teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk kepada contoh kasus yang berjudul Masyarakat Adat Besipe di NTT yang digusur dari hutan adat Pubabu, anak-anak dan perempuan trauma. Sejumlah masyarakat adat Besipe di Timur Tengah Selatan NTT melaporkan pengrusakan rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal ke aparat kepolisian. Sebanyak 29 kepala keluarga kini terpaksa hidup beralaskan tikar dan beratap langit. Insiden yang terjadi pada Selasa sore ini membuat anak-anak dan perempuan adat Besipe trauma. Namun, pemerintah Provinsi NTT berkukuh apa yang dilakukan oleh polisi adalah efek kejut, sekaligus menegaskan lahan seluas 3.700 hektar itu akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan, dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat. Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang mendiami hutan adat Pubabu di Amnuben Selatan ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Pada Selasa siang, aparat polisi, gabungan TNI, dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipe yang tinggal di Linamuntu, Amnuban Selatan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal maupun non-verbal. Salah satu tokoh masyarakat Besipe, Nikodemus Manau, menyebutkan bahwa banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah 3 tembakan peringatan aparat meletus. Sengketa hutan dan adat Pubabu yang meliputi desa Linmutu, Mio, dan Owe Ekam diawali oleh keengganan masyarakat adat Besipe untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu. Baiklah, beberapa alternatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu yang pertama, dengan cara dialog dan negosiasi. Pemerintah dan masyarakat adat Besipe harus terlibat dalam dialog terbuka dan jujur untuk mendengarkan dan memahami kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masing-masing pihak. Membangun saluran komunikasi yang baik dan menjaga sikap saling menghormati akan membantu dalam mencapai pemahaman bersama. Yang kedua yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penting bagi pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat Besipe atas hutan adat mereka. Ini termasuk hak-hak atas tanah, sumber daya alam, berkelanjutan budaya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Yang ketiga yaitu pemulihan dan reintegrasi masyarakat adat Besipe yang telah mengalami trauma dan kehilangan tempat tinggal mereka dan membutuhkan dukungan penuh dan upaya pemulihan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu rencana tata ruang yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.